Halo sahabat Epscape, perkenalkan aku Tessa Yolanda, salah satu tutor Epscape Indonesia. Pada video kali ini, kita akan kembali membahas beberapa soal yang sering keluar saat UKOM. Udah pada penasaran? Yuk simak video berikut ini. Suatu rumah sakit memiliki tempat penyimpanan bahan makanan kering seperti gula, tepung, beras, mie, dan bahan kering lainnya yang diletakkan dengan tinggi 10 cm dari lantai. Berapakah kekurangan ketinggian rak yang diperlukan agar sesuai dengan standar yang ditetapkan? A 8 cm, B 18 cm, C 15 cm, D 5 cm, dan E 9 cm. Kira-kira mana nih jawaban yang paling tepat sahabat Epscape? Langsung aja kita bahas untuk soal yang pertama. Di sini yang ditanyakan adalah kekurangan ketinggian yang diperlukan agar sesuai dengan standar. Di mana data fokus yang kita dapatkan di sini adalah diletakkan dengan tinggi 10 cm dari lantai. Berarti ini yang ditanyakan adalah jarak dari lantai dan rak. Di mana standar jarak dari lantai dan rak itu adalah 15 cm. Namun di sini yang ditanyakan adalah kekurangan ketinggian. Sehingga kekurangannya itu adalah 5 cm karena saat ini ketinggiannya adalah 10 cm. Sehingga jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 1 adalah opsi D, 5 cm. Oke, kita langsung masuk ke soal nomor 2. Seorang perempuan memutuskan untuk berkonsultasi dengan ahli gizi untuk menjaga berat badannya agar tetap ideal. Hal pertama yang ahli gizi lakukan adalah pengkajian awal, salah satunya dengan pengkajian diet. Cara yang digunakan ahli gizi tersebut adalah dengan pengkajian makanan yang mudah, cepat, meminta klien untuk mengingat riwayat asupan makanan selama 24 jam. Metode apakah yang dimaksud? A. Food weighing, B. Food record, C. Food recall, D. Food frequency, dan E. Food account. Nah, langsung aja kita bahas untuk soal nomor 2. Di sini yang ditanyakan adalah metode apa yang dimaksud. Di mana data fokus yang kita dapatkan ini adalah meminta klien untuk mengingat riwayat asupan selama 24 jam. Kalau dia mengingat riwayat asupan makanan selama 24 jam, ini berarti metode yang dia gunakan adalah food recall. Di mana food recall ini adalah metode survei konsumsi pangan yang digunakan dengan cara meminta klien untuk mengingat apa saja makanannya selama 24 jam terakhir. Sehingga jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 2 adalah opsi C, food recall. Kenapa bukan food weighing? Nah, food weighing ini dari kata kuncinya itu adalah weight, di mana ini adalah berat. Sehingga food weighing ini dia menentukan berat yang dikonsumsi. Metode yang dilakukan yaitu menimbang berat makanan sebelum disajikan dan juga menimbang sisa dari makanan sehingga kita ketahui berapa berat yang dikonsumsi oleh klien kita. Lalu food record juga tidak tepat karena food record ini adalah mencatat makanan yang dikonsumsi dimulai dari makan pagi, siang, dan malam. Nah, itu semua dicatat sehingga tidak sesuai dengan soal nomor 2 karena di sini dia mengingat riwayat asupan makanan selama 24 jam sebelumnya. Lalu food frequency juga tidak tepat karena food frequency ini dia menggunakan kuesioner dan ini biasanya digunakan untuk menentukan kebiasaan makanan. Di sana juga terdapat beberapa pertanyaan terkait dengan makanan yang dikonsumsi selama 1 minggu atau 1 bulan. Nah, untuk food account juga tidak tepat. Food account ini adalah survei konsumsi pada tingkat rumah tangga. Nah, ini juga biasanya itu berkaitan dengan pengeluaran rumah tangga tersebut. Sehingga jawabannya paling tepat adalah opsi C, food recall. Kita masuk ke soal nomor 3. Seorang perempuan ingin mengambil buah mangga yang sudah matang yang telah ia tanam beberapa bulan yang lalu. Saat mengambil, ternyata buahnya jatuh ke tanah dan mengalami memar. Kerusakan apakah yang terjadi pada mangga tersebut? A. Kerusakan mekanis, B. Kerusakan kimia, C. Kerusakan biologis, D. Kerusakan fisik, dan E. Kerusakan mikrobiologi. Nah, kira-kira mana nih jawaban yang paling tepat sahabat Epscape? Langsung aja kita bahas untuk soal nomor 3. Di sini yang ditanyakan adalah kerusakan yang terjadi pada mangga. Data fokus yang kita dapatkan di sini adalah buahnya jatuh ke tanah dan mengalami memar.
Nah, ini berarti dia mengalami kerusakan mekanis. Karena kerusakan mekanis ini biasanya terjadi karena adanya benturan. Nah, baik benturan dengan bahan makanan tersebut sendiri atau dengan alat-alat yang digunakan pada proses penyaluran. Contohnya tadi, mangga tadi jatuh ke tanah lalu dia mengalami memar. Nah, ini berarti dia mengalami benturan sehingga dia mengalami kerusakan mekanis. Kenapa bukan kimia? Karena kimia ini terjadi karena reaksi kimia. Lalu biologis ini juga tidak tepat. Ini biasanya berkaitan dengan aktivitas biologis dari bahan makanan tersebut dan juga bisa terjadi karena adanya binatang pengerat. Nah, kalau fisik ini tidak tepat karena fisik ini terjadi karena adanya kesalahan dalam perlakuan fisik. Lalu kerusakan mikrobiologi juga tidak tepat karena ini berkaitan dengan adanya mikroorganisme. Sehingga jawaban yang paling tepat tadi adalah opsi A, mekanis. Kita lanjut ke soal nomor 4. Seorang laki-laki berusia 27 tahun dirawat di rumah sakit dengan keluhan diare sejak 3 hari sebelum masuk rumah sakit. Diare 3-5 kali per hari, warna coklat tua dan terkadang terdapat darah. Hasil pengukuran antropometri berat badan 60 kg dan tinggi badan 170 cm. Apakah status gizi laki-laki tersebut berdasarkan pengukuran antropometri? A. Kurus, B. Normal, C. Overweight, D. Obesitas tingkat 1, dan E. Obesitas tingkat 2. Langsung aja kita bahas untuk soal nomor 4. Di sini yang ditanyakan adalah status gizi laki-laki tersebut. Di mana dalam menentukan status gizi ini kita menggunakan indeks massa tubuh atau IMT. Di mana dalam mencari IMT ini yaitu kita cari dengan berat badan dalam kilogram dibagi dengan tinggi badan dalam meter kuadrat. Di sini berat badannya adalah 60 kg dibagi dengan 1,7 dikali 1,7. Sehingga hasilnya adalah 20,7 kg meter kuadrat. Nah, dalam menentukan IMT ini, tadi IMT-nya adalah 20,7 kg per meter kuadrat. Seperti kita lihat di tabel, klasifikasi berdasarkan IMT status gizi, yaitu berat badan kurang jika kecil dari 18,5, normal jika 18,5 sampai 22,9, sedangkan overweight yaitu 23 sampai 24,9, obesitas 1 yaitu 25 sampai 29,9 dan obesitas 2 besar dari 30. Sedangkan tadi dia adalah 27,5 kg per meter kuadrat sehingga status gizinya tadi adalah normal karena dia di rentang 18,5 sampai 22,9. Oke, kita masuk ke soal nomor 5, yaitu soal terakhir. Seorang mahasiswa akan melakukan penyuluhan di Desa Alam Indah. Sasarannya adalah remaja putri yang berjumlah 40 orang. Materi yang dibawakan adalah pentingnya konsumsi zat besi pada remaja putri. Metode komunikasi dilakukan satu arah. Metode yang tepat dalam menyampaikan penyuluhan tersebut adalah A. Roleplay, B. Demonstrasi, C. Ceramah, D. Debat, dan E. Panel. Nah, di sini yang ditanyakan adalah metode yang tepat dalam menyampaikan penyuluhan. Di mana data fokusnya yaitu sasarannya adalah remaja putri yang berjumlah 40 orang dan dilakukan satu arah. Nah, ini jawabannya adalah ceramah. Karena ceramah ini adalah metode penyuluhan dalam menyampaikan suatu materi di mana sasarannya adalah kelompok besar. Nah, di sini dia 40 orang, berarti dia termasuk dalam kelompok besar dan biasanya dilakukan satu arah. Sedangkan roleplay ini tidak tepat karena roleplay ini adalah bermain peran. Lalu demonstrasi juga tidak tepat, di mana demonstrasi ini adalah memperagakan sehingga tidak sesuai dengan soal nomor 5. Lalu debat ini dia komunikasinya itu dua arah. Lalu panel juga tidak tepat. Sehingga untuk soal nomor 5 ini jawaban yang paling tepat itu adalah opsi C, ceramah. Nah, itu tadi video pembahasan soal kita kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube Xscape Indonesia. Dan jika teman-teman semua berminat untuk mengikuti bimbel UKOM kita, teman-teman semua bisa menghubungi kontak person yang ada di sini. Dan sampai bertemu di video pembahasan soal lainnya.